Terungkap sudah alasan Jokowi menempatkan Ahok sebagai calon dirut Pertamina. Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik dan juga lifting produksi dari minyak dan gas juga bisa dinaikkan. Intinya mereka menyanggupi itu. Yang kedua juga penggunaan B30 yang akan dimulai juga agar itu betul-betul dilaksanakan dan dikawal sehingga juga bisa menurunkan impor minyak kita. Intinya dua itu. Inilah yang membuat Jokowi susah dan marah-marah. Itulah kenapa saat Jokowi menjadi presiden lagi, salah satu ucapannya yang dikenal adalah sekarang saya tidak punya beban. Yang disebut tidak punya beban adalah dia akan mengerahkan semua kekuatan untuk menghancurkan para mafia migas itu yang selama ini dilindungi banyak elit partai yang mendapat bagian. Salah satu panglima perang yang dia siapkan adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jokowi sudah kenal Ahok sejak lama dan tahu kinerjanya. Saya rasa Jokowi meminta dia duduk di Pertamina memang untuk menjalankan peran membongkar kebusukan, dan yang bisa kita lakukan adalah terus mendukungnya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Ya, kabar yang kini beredar mengenai posisi Ahok sebagai komisaris utama di Pertamina banyak disayangkan banyak pihak. Posisi dirut dianggap sangat tepat diisi oleh Ahok melihat sepak terjang dan integritasnya selama ini. Sejarah panjang menunjukkan pergantian posisi dirut BUMN satu itu berlangsung cepat dikarenakan banyak sekali gesekan kepentingan di dalamnya. Analisa dari akun @salmabresh dengan judul Dirut Pertamina sangat menarik dipelajari karena menjawab alasan penting mengapa Ahok pantas menduduki posisi sebagai dirut BUMN tersebut. Ya, sejak pemerintahan Jokowi, penggantian dirut Pertamina sudah terjadi 3 kali. Dwi Sucipto menjabat pada tahun 2014 dan dicopot pada Jumat 3 Februari 2017. Lalu Elia Masamanik menggantikan Dwi Sucipto dan dicopot pada Jumat 20 Maret 2018. Itu menunjukkan pertempuran di tingkat elit sangatlah sengit dan begitu banyak kepentingan para elit di perusahaan lumbung minyak dan uang itu. Perang itu tentu didukung oleh para mafia bisnis yang ingin mendapatkan rente dari sumber daya yang dimiliki oleh Pertamina. Yang membuat miris adalah pertarungan elit bukan karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam migas, tapi belanja Pertamina yang besar untuk mendukung suplai BBM dalam negeri. Belanja itu berhubungan dengan tata niaga, ekspor dan import, logistik dan perkapalan, penyimpanan, pengolahan dan juga distribusi. Di setiap proses bisnis ada puluhan triliun uang beredar, dan inilah yang membuat Pertamina jadi seperti gula dan para elit dan pengusaha semutnya. Jangan kaget bila sampai saat ini Pertamina tidak punya kapal berukuran VLCC, padahal Indonesia termasuk importir minyak 16 terbesar di dunia. Indonesia juga tidak mandiri dalam produksi BBM. Dikutip dari tribunnews.com, total produksi minyak yang diolah dari total 6 kilang yaitu 1.046.000 BPH. Dari jumlah produksi sekian kilang minyak tersebut masih belum mencukupi produksi BBM dalam negeri yang mencapai 1,4 juta BPH. Dengan struktur bisnis Pertamina seperti itu, bagaimana mungkin Pertamina bisa untung secara layak? Dividen yang dibayar Pertamina kalah dengan Telkom. Pertamina hanya masuk pembayar dividen nomor 4 di antara BUMN yang ada. Lalu apa penyebabnya? Ya, itu semua karena mafia migas ikut menghalangi pembangunan kilang dengan segala intrik. Sekarang era Jokowi dibangun kilang baru loh. Maka dengan begitu mereka mendapatkan rente dari import dan bisnis proses dari sejak pengadaan, logistis, pengapalan, penyimpanan, dan pendistribusian. Lalu apa solusinya? Yang pertama, Pertamina harus dipimpin orang kuat dan cerdas, jauh dari campur tangan politik. Karena dia harus presiden man yang loyal kepada visi dan misi presiden. Yang kedua, Pertamina harus mengubah paradigma bisnis. Tidak lagi hanya sebagai distributor dan eksplorasi ataupun eksploitasi, tetapi menjadi trader oil dan gas berkelas dunia. Mengapa? Cadangan minyak Indonesia hanya 3,2 miliar barel dan itu sama dengan 0,2% dari cadangan dunia. Pertamina harus mandiri dari segi logistik dan perkapalan, storage dan juga refinery
yaitu harga BBM bisa turun. Jangan diserahkan kepada swasta atau rekanan, itu rente namanya. Perubahan paradigma ini sangatlah besar peluang bisnisnya, karena Indonesia konsumen BBM ranking 16 terbesar di dunia. Ini bargain position yang sangat besar untuk mendapatkan harga beli rumah di pasar dan menjual dengan harga yang menguntungkan. Yang ketiga, Pertamina harus segera menyelesaikan revaluasi aset konsolidasi sehingga neracanya sehat. Aset Pertamina tahun 2016 mencapai 47,2 miliar US dollar. Maka kalau direvaluasinya nilainya bisa jadi naik 5 kali atau menjadi 2.800 triliun rupiah. Dan ini dahsyat sekali. Maka dengan demikian peluang Pertamina mendapatkan financial resource semakin besar. Baik lewat pasar modal melalui IPO ataupun pelepasan obligasi untuk meningkatkan volume bisnis di anak perusahaannya dalam dan luar negeri. Yang keempat, Pertamina harus bertumpu kepada SDM untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tak bisa lagi mengandalkan SDA, eranya sudah lewat, karena itu manajemen harus direstruktur agar efisien. Dan untuk melaksanakan solusi itu, Ahok pilihan yang tepat dan tidak punya kepentingan. Dia punya leadership yang kuat dan jago negosiator dengan pengusaha dalam dan luar negeri. Dan pasti tidak ada takut perang dengan mafia migas, entah itu pengusaha rente ataupun elit politik. Karena BUMN ini ada dalam lingkaran bisnis rente yang harus dibersihkan agar bermanfaat untuk kemakmuran bangsa. Cintanya kepada negeri ini tidak perlu diragukan, kejujurannya tidak perlu ditanyakan. Kalau Ahok menjadi dirut Pertamina, inilah harga kesetiaan kepada sahabatnya Jokowi. Berbagai penolakan yang terjadi menunjukkan kalau sosok Ahok sangat ditakuti para rente mafia di Pertamina. Bahkan seperti diberitakan oleh Liputan.com, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu memasang spanduk yang menyatakan penolakan Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina Persero. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Ari Gumilar membenarkan Serikat Pekerja Pertamina telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina. Ari Gumilar sendiri belakangan kedoknya terbongkar sebagai salah satu alumni 212 yang dulu mendemo Ahok. Ya, bisa dipastikan ormas-ormas seperti FPI yang dulu mendemo Ahok juga dikabarkan mendapatkan sponsor dari keluarga cendana hingga kepolisian menyebut-nyebut salah satu nama. Namun sayang, hingga kini tak pernah selesai kasusnya, sama dengan demo anarkis di KPU dan juga di Bawaslu silam. Kalau ada demo-demo besar dan masif entah kebetulan atau tidak, selalu ada mafia atau koruptor kelas kakap di belakangnya. Heran deh dengan manusia yang selalu mengatasnamakan agama dan mencaci orang lain dengan sebutan kafir, tapi nyatanya dia senang makan uang haram dengan menjual agamanya. Semoga Tuhan melindungi Ahok dan bangsa ini dari penjarahan dan manusia munafik berkedok agama. Dan sejak kecil kita dididik orang tua loh, agar menjadi orang yang jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi, yaitu fakta. Dan dalam pendidikan agama sering disampaikan bahwa kejujuran adalah kunci sukses dalam kehidupan. Dengan kejujuran hidup akan lebih tenang dan damai, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Bahkan orang yang mendidik kita untuk menjadi orang jujur pun bisa melakukan hal yang bertentangan dengan kejujuran. Tidak heran jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita sering melakukan kebohongan atau sesuatu yang tidak jujur. Seperti yang disampaikan oleh Ahok, dirinya pernah dibenci oleh anggota DPRD Belitung Timur karena Ahok sering tidak menyetujui berbagai perilaku anggota dewan yang terhormat itu. Suatu ketika DPRD Belitung Timur akan melakukan kunjungan kerja ke Maroko selama 5 hari. Ternyata pada kenyataannya selain ke Maroko, mereka tamasya ke Spanyol. Jadi uang dan waktu yang dilaporkan 5 hari, sedangkan pada kenyataannya di Maroko 3 hari ditambah 2 hari di Spanyol untuk tamasya. Semuanya ditanggung oleh kas negara sebagai biaya kunjungan kerja. Ahok tidak menyetujui hal ini. Dia tidak ikut ke Spanyol, tapi tetap saja namanya tercantum sebagai orang yang pergi ke Spanyol, termasuk biayanya keluar. Sedangkan Ahok sendiri tidak ikut tamasya ke Spanyol. Ahok sampai sekarang pun dikenal sebagai orang yang jujur dan berani melawan apapun yang berkaitan dengan KKN. Dan tidak heran banyak orang yang puyeng dibuatnya. Karena kedatangan Ahok di setiap lembaga sering diiringi perlawanan atau gebrakan yang merusak sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, kabar yang kini beredar mengenai posisi Ahok sebagai komisaris utama di Pertamina banyak disayangkan banyak pihak. Posisi dirut dianggap sangat tepat diisi oleh Ahok melihat sepak terjang dan integritasnya selama ini. Sejarah panjang menunjukkan pergantian posisi dirut BUMN satu itu berlangsung cepat dikarenakan banyak sekali gesekan kepentingan di dalamnya. Analisa dari akun @salmabrash dengan judul Dirut Pertamina sangat menarik dipelajari karena menjawab alasan penting mengapa Ahok
pantas menduduki posisi sebagai Dirut BUMN tersebut. Ya, sejak pemerintahan Jokowi, penggantian Dirut Pertamina sudah terjadi 3 kali. Dwi Sucipto menjabat pada tahun 2014 dan dicopot pada Jumat 3 Februari 2017. Lalu Elia Masa Manik menggantikan Dwi Sucipto dan dicopot pada Jumat 20 Maret 2018. Itu menunjukkan pertempuran di tingkat elit sangatlah sengit dan begitu banyak kepentingan para elit di perusahaan lumbung minyak dan uang itu.